yang banyak berdosa, betul nggak Bu? Sebagai anak kita masih sering melawan sama orang tua, betul? Sebagai orang tua kita masih sering marah-marah sama anak, betul? Sebagai istri pasti sering melawan sama suami, betul? Sebagai suami pasti masih sering bohongin istri, betul? Masya Allah, yang terakhir ini nih saya curiga nih. Yuk sama-sama istighfar, kita angkat suaranya khusyuk, kita gemakan masjid ini. Astagfirullah Rabbal. Lebih keras lagi. Sekali lagi, astagfirullah rabbal. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita masih mau minta ampun sama Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni, Allah maha mengasihi. Jangan pernah capek dekati Allah, terus minta ampun sama Allah. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Bapak Ibu yang berbahagia, seumur-umur saya ceramah, juga baru di sini yang ngedengerin bukan cuma manusia. Itu ada ayam, tadi ada Hello Kitty, biasanya suka ada Upin Ipin ini datangnya. Apa Ustadz, temanya keliling Lampung ini kami mengajak Bapak Ibu kembali kepada Al-Qur'an. Bu, kenapa kembali kepada Al-Quran? Karena yang akan mendampingi kita di alam kubur itu adalah Al-Quran. Ibu hari ini, saya hari ini, bapak-bapak hari ini, kita sudah baca Al-Quran apa belum? Yang sudah, alhamdulillah. Jujur, sekarang ini kita lebih sering baca Al-Quran dari Al-Qurannya langsung apa dari handphone? Ayo. Biasanya yang baca Al-Quran dari Quran langsung nenek-nenek, karena ngelihat handphone matanya udah nggak jelas. Kalau yang muda-muda saya tanya, lebih sering baca Quran dari Al-Quran apa dari handphone? Kalau yang dari Al-Quran, alhamdulillah. Maka kami datang ke sini dalam rangka mengajak Bapak Ibu nanti untuk menyisihkan rezeki. Apa? Menyisihkan rezeki. Pak Ustadz, maksudnya gimana? Bapak Ibu nanti di akhir, sebelum doa setelah saya tausiah, Ustadz Gontar tadi akan kembali berdiri mengajak Bapak Ibu untuk menyisihkan rezeki. Rezekinya dititipkan ke lembaga kami, itu menjadi amanah dunia akhirat bagi kami. Rezeki Bapak Ibu yang dititip kami cetak Al-Quran sebanyak-banyaknya dan kami sebarluaskan seluas-luasnya. Sampai di sini, do you understand? Do you understand? Jawabnya 10. Baik, dan yang perlu kami informasikan Bapak Ibu, kami datang ke sini alhamdulillah modal sendiri, tidak membebani masyarakat, tidak membebani pengurus masjid. Kami tidak minta dibelikan tiket pesawat, tidak. Kalau tidak bertanya silahkan boleh tanya ke Pak Lurah kita. Betul Pak Lurah ya? Tuh. Betul kata beliau. Silahkan ibu tanya, mumpung siang ini beliau masih hidup. Silahkan supaya ada bukti dan tidak ada dusta di antara kita.
Makanya alhamdulillah Bapak Ibu saksikan sendiri, kami datang ke sini, datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak sama kata siapa? Terima kasih. Kami akan mengajak Bapak Ibu, yuk sisihkan rezeki seikhlasnya, setulusnya. Niatnya untuk membantu pergerakan safari dakwah supaya bisa sampai kami memberikan tausiah di masjid-masjid berikutnya. Nanti ada ustadz dan ustazah keliling membawa kantong-kantong sedekah. Ibu silahkan sedekah seikhlasnya, setulusnya lillahi ta'ala sambil kita berselawat. Sudah siap dibantu sama panitia? Silahkan. Yuk Bapak Ibu kita berselawat, Ibu berinfak seikhlasnya. Boleh adik-adik untuk di dalam sini dek dibantu. Ini ibu-ibunya sepertinya sudah mengeluarkan warna merah semua. Yang warna merah terima kasih, alhamdulillah. Yang warna abu-abu juga terima kasih, saya ucapkan juga innalillah. Ya silahkan, yuk kita berselawat. Salatullah salam. Boleh angkat suaranya. Ala Rasul. Lebih keras lagi. Salat ala Yasin. Tawasalna bibis. Lebih keras. Wabil hadi wa kulli bi ahlil bad. Salatullah lagi. Salatullah ala Taha salam ala Yasin ala Yasin. Terakhir sama-sama ala Habib. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjut kalau masih ada yang ingin bersedekah lagi. Terima kasih Ibu. Semoga Allah ganti dengan pahala terbaik dunia akhirat. Di jam saya menunjukkan waktu asar kurang lebih 30 menit lagi. Nanti izin para kiai, para tokoh dan sesepuh, ketika azan kita dengarkan azan dulu. Boleh nggak setelah azan kita lanjut dulu sebentar? Nggak apa-apa ya. Oke, kita sepakati deal or no deal? Deal. Azan kita dengarkan, kita lanjut lagi. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah turun dari Sidratil Muntaha, Rasulullah diberikan oleh-oleh oleh Allah. Betul nggak? Seperti yang sudah sering kita dengar, apa oleh-olehnya? Perintah sholat berapa waktu? 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya.
Tapi sayangnya kita ini sering banget ya, jangan nyontohin saya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ini saya apa ibu sebenarnya? Terus Pak Ustadz, hikmah kita diperintahkan sholat apa? Yang pertama, ini hikmah Isra Mi'raj. Saya di beberapa tempat membahas tentang sholatnya. Bahkan tadi siang yang saya bahas adalah 3 nasihat dari malaikat Jibril untuk baginda Rasulullah sebelum diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian diangkat ke sidratil muntaha. Dalam kitab yang dikarang Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Inna salata tanha anil fahsya'i wal, orang yang salat harusnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Saya tanya, masih banyak nggak bapak-bapak, ibu-ibu salatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Ada? Mana orangnya? Masih banyak nggak suami yang sholatnya rajin tapi marah-marah dan ngebohongin istri juga rajin? Banyak nggak? Suaminya siapa? Nah, kalau di sini mah masya Allah saya lihat ini istri-istri solehah semua. Apalagi yang berseragam ini, ya Allah. Ini seragam pengajian ibu ya. Alhamdulillah sudah lunas. Alhamdulillah. Saya mastiin aja. Bu, suami-suaminya saya lihat juga suami-suami yang baik hati semua. Amin yang keras. Bapak ibu yang berbahagia, bagaimana sebenarnya orang setelah sholat yang harus dijaga itu adalah akal. Apa bu? Akal punya musuh. Apa musuhnya akal? Al-ghadabu yuzilul akla. Yang bisa menghilangkan akal sehat itu adalah marah, emosi. Hati-hati. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Orang sholat, selesai sholat pulang ke rumah, suami marah-marah sama istri, pahala sholatnya langsung hilang loh Pak. Auzubillahimin. Habis sholat dari masjid, pulang sama istri marah-marah, ditunjuk-tunjuk istrinya, dasar kamu istri setan. Istrinya mikir, kalau saya istri setan, bapak siapa Pak? Jadi kalau ibu bapak marah, supaya pahala sholatnya nggak hilang, langsung baca istighfar. Orang kalau marah bu, ya Allah, semua kebun binatang diabsen. Bener gak? Karena apa? Akal sehatnya hilang. Ustadz, saya marahnya lagi diri. Kata Rasulullah, ibu kalau marah lagi diri, cepet-cepet duduk, ambil nafas, istighfar, astagfirullah. Jangan diri, duduk, supaya sirkulasi darahnya turun dan tenang. Ambil nafas, duduk. Saya udah duduk Ustadz, bahkan saya kalau duduk tapi nggak hilang-hilang emosinya, tiduran supaya santai, tenang, rileks. Ustadz, saya udah tiduran Pak Ustadz 8 jam, bangun masih marah-marah. Oh, berarti ibu harus ke kamar mandi, wudu. Apa bu? Wudu. Karena orang kalau marah isinya setan. Setan dibikin dari apa? Api. Api harus disiram pakai apa?
air. Jadi kalau ibu suami lagi marah-marah di rumah, siapin air 1 ember. Ibu wudhu. Setelah wudhu selesai, coba lihat masih marah apa enggak. Sudah wudhu masih marah Ustaz, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, supaya marahnya hilang. Sholat udah Pak Ustaz masih marah juga. Dari mulai diri, duduk sudah, tidur sudah, ngambil air wudhu sudah, sholat sudah, masih marah. Itu orang yang marah, panggil, suruh tidur, kita sholatin bareng-bareng. Karena nggak ada cara lagi. Pak Ustadz, kalau gitu kita ada masalah nggak boleh marah-marah. Bukan nggak boleh marah-marah. Masalah jangan terlalu dilepas sehingga marah. Masalah jangan terlalu dipendam sehingga tekanan batin. Terus caranya wasyawirhum fil amri, obrolin, omongin, musyawarahin dengan cara etika dan beradab. Marah tidak boleh, diam juga tidak boleh, harus dimusyawarahkan. Bapak Ibu, di MNC TV ada program yang mengisi Ustadz Danu, tahu? Kenal? Nama acaranya Siraman Kolbu. Ya, ini syutingnya live Pak. Saya kalau dampingin beliau syuting jam 2 sudah harus berangkat dari rumah. Jam 3 sampai di studio. Make up. Tahu make up? Dibedakin saya. Udah gitu kalau di TV-TV Pak, itu yang bedakin manusia aneh, manusia setengah mateng Pak. Dibilang laki bukan, perempuan gak jadi-jadi. Itu yang make up, ya Allah, pakai rok mini Bu, udah motifnya macan tutul. Saya mau panggil abang, dia pakai rok mini. Mau saya panggil mbak, betisnya gede. Ya sudahlah, saya panggil saja kakak biar aman ya. Saya tanya, kakak apa kabar? Sehat Pak Ustadz. Ustadz ganteng amat sih. Cucok katanya. Saya tanya, ya Allah kakak cantik sekali. Makasih Ustadz. Kakak namanya siapa? Nama aku Ustadz. Iya, nama aku Anggun Ustadz. Ya Allah, Anggun sekali namanya. Nama aslinya Mahmudin Ustadz. Nama asli Mahmudin dipanggil Anggun. Di make up saya standby live. Itu acara Siraman Kolbu. Kalau ibu tahu, yang datang rata-rata 90% nenek-nenek. Di antara nenek-nenek yang hadir 70% semuanya sakit. Mana acara subuh? Kan suka ada pertanyaan, satu orang maju, ibu ingat nggak? Ayo silahkan, ibu ini dari mana? Dari Sukabumi Ustadz Danu. Ayo silahkan, mau tanya apa? Pak Ustadz, saya mau tanya, badan saya kenapa semua sakit ya? Iya, badan yang bagian mana? Semuanya Pak Ustadz. Iya kan, tubuh itu ada nama-namanya. Yang mana yang sakit? Semuanya Ustadz. Ya tolong sebut, kata Ustadz Danu. Silakan sebut mana yang sakit. Ya Pak Ustadz, semuanya yang sakit. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak. Ini dari TK mana ya? Kepala kenapa? Sering pusing Pak Ustadz. Pundak berat Pak Ustadz, kayak ada jinnya. Lutut lemes Pak Ustadz. Kaki nggak bisa kemana-mana Pak Ustadz. Mata susah kalau melihat rabun Pak Ustadz. Kalau lihat duit jelas Pak Ustadz. Terus ditanya, ibu jujur kalau ibu mau sembuh, ibu jujur jangan bohong. Ya siap Ustadz.
Ibu selama ini pernah ada iri nggak sama tetangga, dendam kesumat? Enggak Pak Ustadz. Kalau ibu nggak jujur nanti Allah nggak sembuhin. Enggak Pak Ustadz. Jujur, iya sih Ustadz. Saya punya warung sudah buka 5 tahun Ustadz. Tetangga saya buka warung yang sama, warung kelontong. Tahu warung kelontong Bu? Semua ada, sembako, beras, minuman dan lain sebagainya. Saya sudah 5 tahun buka warung. Yang 5 bulan lebih maju Pak Ustadz. Saya tahu, pikirannya langsung pusing setiap malam. Saya tahu Ustadz pasti dia pakai dukun Pak Ustadz. Karena pakai dukun saya akhirnya ke dukun lagi. Pak Ustadz Danu tanya, terus ibu udah pernah ke dukun lagi sekarang? Enggak Pak Ustadz, bener. Kapan terakhir ke dukun? Semalam Pak Ustadz. Kata Ustadz Danu, ibu baca surat Al-Fatihah. Dibaca sama dia. Ada ayat yang ibu itu baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba ibu artinya apa? Hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Ibu, kalaupun ada saingan, rezeki sudah diatur sama Allah. Nggak usah bingung, nggak usah pusing, tetap sembah Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada. Sekarang ke dukun mau ngapain Pak? Saya ke dukun Pak Ustadz, dompet saya hilang. Saya mau minta tolong sama dukun. Saya ke rumah dukun, dukun lagi di kolong meja muter-muter. Saya tanya, Pak, tolong cari dompet saya. Kata dukun, saya aja udah hilang dompet 6 bulan Mas. Lihat gimana mau nyariin dompet orang, dompet sendiri masih dicariin. Itulah manusia. Maka lihat ayatnya, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ada masalah, sembahlah Allah, minta tolonglah kepada akal. Jangan terlalu buruk sangka sama orang, ya. Kalau sering buruk sangka, pahala kita jadi hilang. Sholat pahalanya sia-sia. Yang kedua, setelah sholat apa yang harus dijaga? Al-qalbu, hati. Apa Bu? Penyakit akal tadi apa? Marah. Penyakit hati apa? Iri, dengki. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain. Tetangga beli AC, dia yang kepanasan. Tetangga beli kipas, dia yang masuk angin. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Enak nggak hidup begitu Bu? Terus yang paling nikmat bagaimana Ustaz? Yang paling nikmat, nikmati hidup masing-masing, ucapkan Alhamdulillah. Sering-sering zikir sama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ibu kalau suami marah-marah mah nggak usah pusing-pusing Bu. Suami marah, ibu mah zikir aja. Suami pulang dari kantor marah-marah, Mama minta bikinin nasi malah jadi bubur. Gimana sih jadi istri? Ibu zikir aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diomelin malah subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah dizikirin masih marah, ibu tenang, tetap istighfar, lihat wajah suami, tatap matanya, pelan-pelan ibu baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu. Baca apa itu? Ayat kursi. Tapi kalau istri marah gampang Pak, nggak usah pusing-pusing. Istri marah-marah, cerewet, bapak rogoh kantong gebrakin 5 juta. Nih jebret, adem nggak? Anteng nggak? Emang matre. Makanya saya sering bilang bapak-bapak kalau lagi berantem sama istri gak usah banyak ngomong hahihu. Kita udah pasti kalah sama istri. Istri mah ini manusia paling hebat sedunia.
Makanya ada istilah the power of emak-emak. Hati-hati kalau makhluk yang satu ini sudah ada di atas motor. Motor metik kita ngalah aja Pak. Cuma ini satu-satunya makhluk hidup yang modelnya sen kanan belok. Udah itu dia. Saya sering bilang kalau berantem sama istri nggak usah bak bib suruh rapi-rapi, ajak ke toko emas. Betul nggak? Tenang Bu. Makanya saya bilang bapak-bapak kalau istri mau tenang di rumah, kalem, nggak kemana-mana, gampang. Caranya, beliin kalung emas 2 kilo, gelang kanan kiri sekilo, kaki sekilo. Saya jamin istri bapak nggak kemana-mana. Berapa? Hati, jaga hati. Yang ketiga. Ini yang terakhir, harusnya ada 4. Saya nggak bahas karena waktu ya. Tolong bilang kalau udah waktunya azan. Berapa menit lagi? 15.31 ya? Betul Pak? Oke, baik. Setelah ini selesai, setelah azan langsung kita masuk pada sesi donasi. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus dijaga selesai sholat? Nih, apa nih Bu? Mulut, lisan, mulutmu harimaumu. Mulut orang Jawa bilang apa? Apa? Dugem. Cangkem. Nih jaga cangkem. Bu, tahajud rajin, duha rajin, sedekah rajin, tiba-tiba pahalanya hilang. Al-ghibah wal fitnah tuzilul amalas salih. Ghibah dan fitnah bisa menghilangkan semua pahala-pahala kebaikan kita. Hati-hati dengan mulut Ibu ya. Emang yang namanya ngegosip mah enak, betul? Ibu baca Al-Quran 5 menit terasa kayak 5 jam. Tapi ngegosip 5 jam terasa baru 5 menit. Hati-hati, padahal Bu, mulut ini udah banyak yang jagain. Lidah kita banyak yang jagain. Lihat, lidah adanya di dalam. Yang jagain gigi. Atas, bawah, udah gitu ada yang pakai kawat lagi dipagerin. Ya enggak? Ditambah lagi sama bibir di depannya. Belum lagi bapak yang ada kumisnya, tambah lagi pagernya. Tapi masih sering keluar. Itulah susahnya jaga lisan. Makanya hidup paling nikmat, senang lihat orang lain senang, susah lihat orang lain susah. Pak Ustadz, supaya kita terjaga akal hati, kemudian amal soleh kita, bagaimana caranya? Banyak-banyaklah bersedekah. Apa Bu? Sedekah. Rumusnya, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Saya ulang, orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya hafal. Oke, ibu-ibu dulu yang sebelah sini. 1, 2, 3. Wih. Orang sedekah hidupnya, orang pelit hidupnya. 1, 2, 3. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Bapak-bapak sambil makan pastel. Ada yang bilang orang yang sedekah perut melilit. Ulang ya, orang sedekah hidupnya, orang pelit. Ingat, itu pilihan. Ibu tinggal mau hidup berkah apa sulit?
sedekah. Kalau pelit, sulit. Makin pelit, makin sulit. Makin banyak sedekah, makin berkah. Orang berkah itu nggak bisa dilihat dari mobilnya mewah. Hidupnya berkah, mobilnya mewah. Bukan. Berkah itu adanya di sini, di hati. Hati yang selalu bersyukur mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Suami saya kerja naik motor Pak Ustadz, Alhamdulillah. Yang naik mobil, Alhamdulillah. Suami saya naik sepeda Pak Ustadz kerja, Alhamdulillah. Hitung-hitung olahraga. Rumah di Tanggamus, kerja di Bandar Lampung Pak Ustadz, naik sepeda. Alhamdulillah Pak Ustadz. 3 hari suaminya hilang. Kemana? Mati Pak Ustadz. Betisnya meletus Pak Ustadz. Banyak-banyak bersyukur. Maka kami hadir sekarang Ibu, mengajak Bapak Ibu untuk menyisikan rezeki bersedekah Al-Qur'an. Ustadz, boleh nggak sedekah Al-Qur'annya nanti niatnya buat orang tua kami yang sudah meninggal? Boleh. Boleh nggak untuk yang masih sehat niatnya? Boleh. Boleh nggak buat pribadi Ustadz? Boleh. Silahkan Ibu, nggak ada masalah. Berapa Ustadz nilai sedekahnya? Nilai sedekahnya 1 Al-Quran 100.000. Berapa Bu? Berarti kalau Bapak Ibu yang mau sedekah 5 Al-Quran berapa itu? 500. 10 Al-Quran 1 juta. 20 Al-Quran 2 juta. Silahkan nanti seikhlasnya, setulusnya. Ustadz, saya belum ada uangnya, tapi saya mau sedekah Al-Quran niatnya buat orang tua saya. Silahkan Ibu, tidak harus dengan uang. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ibu bisa bersedekah walau hanya dengan niat. Apa Bu? Saya belum ada uangnya ya Pak Ustadz, niat saja. Nanti kalau sudah ada rezekinya baru saya transfer. Transfernya kemana ya Ustadz? Rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Yang mau patungan boleh, yang mau cicil juga boleh. Rekeningnya BSI. Kalau tunai Ustadz, saya bawa uang cash boleh. Tapi uang saya ada di rumah Ustadz. Nggak apa-apa, Ibu ambil, saya tunggu. Iya Ustadz, jangan kemana-mana Ustadz. Siap. Ibu rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustadz. Mati saja Bu. Nggak usah diambil, tapi transfer rekening Bank Syariah Indonesia. Ini sudah jam 15.30, 1 menit lagi. Insya Allah nanti yang bersedekah akan kami berikan sertifikat wakaf seperti ini. Buat kenang-kenangan, ada foto, tanda tangan, dan nama jelas saya. Saya nanti sedekah Pak Ustadz, boleh nggak foto ke depan? Silahkan, nanti boleh foto eksklusif berdua bareng sama saya. Yang sedekah, yang sedekah, yang sedekah. Yang nggak sedekah boleh foto 1 orang 5.000. Oh 5.000 Pak Ustadz. Ibu sekarang ke kebun binatang di Bandar Lampung, foto sama monyet 50.000. Masa lebih mahal monyet sama Ustadz kan? Baik, 15.31 sudah masuk waktu asar. Silahkan dikumandangkan azan, kita dengar bersama-sama. Setelah itu akan dilanjutkan langsung oleh Ustadz Gontar masuk di sesi. Mungkin waktunya sekitar 20 menit Ustadz ya. Nanti mohon diatur semaksimal dan sebaik mungkin. Mari ibu-ibu keep silent, jangan ada yang bicara. Kita sama-sama dengar kumandang azan asar.